Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi yang banyak digunakan oleh hampir semua kalangan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, yaitu aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Oke, seperti kita ketahui bahwa aplikasi pengolah kata Microsoft Word banyak digunakan oleh hampir semua kalangan untuk menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari, seperti membuat laporan, membuat makalah, membuat jurnal penelitian, membuat surat, dan lain-lain. Namun, ternyata banyak dari kita yang belum mengeksplor lebih dalam menu-menu yang ada di aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan menu-menu yang ada di Microsoft Word. Salah satunya adalah menu References. Menu References dalam aplikasi pengolah kata Microsoft Word nanti akan kita gunakan untuk penyusunan karya tulis seperti skripsi, tesis, makalah, jurnal penelitian, dan lain-lain. Nah, bagaimana menggunakan menu References dalam Microsoft Word? Yuk kita ikuti tutorial berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan aplikasi pengolah kata untuk menyusun karya tulis atau laporan penelitian atau untuk membuat makalah ya. Jadi nanti kita tetap menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Nah, kita persiapkan dulu. Jadi langkah pertama kita mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu sebelum kita nanti menyusun kerangka laporannya ya. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah kerangkanya, tidak keseluruhan isinya ya. Jadi kerangkanya saja, dan ini akan saya sampaikan step by step. Nanti kalau kalian sudah mahir, tidak perlu melakukan step by step seperti yang saya lakukan pada kesempatan kali ini ya. Jadi kalian bisa langsung editing. Oke ya. Yang pertama kita siapkan dokumennya, kita atur terlebih dahulu layoutnya seperti biasa. Kita nanti menggunakan ukuran kertas A4 ya, atau quarto gitu. Kemudian untuk marginnya kita seperti ini ya. Yang atas 2, bawah 2, kanan 2, sedangkan kiri 3. Kemudian untuk jenis fontnya kita menggunakan Arial saja, walaupun nanti bisa kita ubah ya, Arial 11. Kemudian untuk spasinya kita menggunakan 1,5, dan untuk ini ya, spacing afternya kita nolkan. Oke, setelah semua dokumen siap, yang perlu kita lakukan lagi adalah kita menampilkan navigation pane ya. Apa itu? Jadi sebuah menu yang ada di Word yang untuk mempermudah kita ya, menggunakan navigasi ya, berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Caranya gampang ya, dari menu view ini kita tampilkan navigation pane. Nah ini ya, tampilan navigation pane seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita nanti akan membuat yang pertama, kalau makalah atau karya tulis itu adalah cover atau halaman judul ya. Nah, halaman judul itu nanti juga terbaca di daftar isi, terbaca juga di navigation pane. Nah, kita tulis menggunakan ini ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, kita nanti akan menggunakan heading ya. Nah, kita menggunakan heading 1 ya. Untuk cover kita menggunakan heading 1. Nah, ini otomatis nanti memang fontnya berubah ya. Jadi dari ukuran, jenis, sama warnanya berubah menjadi sedikit lebih besar. Nah, ini kita biarkan saja. Nanti kalau sudah selesai semua baru kita edit ya. Oke, kita menggunakan heading 1, kita tulis header adalah halaman judul. Kita tengahkan Ctrl E. Nah, karena saya hanya membuat kerangkanya saja, maka tidak akan saya tulis semuanya ya. Saya akan langsung menuju ke halaman berikutnya ya, Jadi sekali lagi, saya hanya membuat kerangkanya di sini. Jadi tidak akan saya contohkan apa judulnya, itu nggak saya contohkan ya.
saya langsung ke halaman kedua. Nah, untuk menuju ke halaman kedua, karena ini kita tidak mengetik judulnya bla bla blanya ya, kita langsung menuju ke halaman 2. Caranya untuk menuju ke halaman 2, nah ini ya Mbak, kalian nanti nggak perlu dipraktekkan ya, karena ini kalau kita pindah ke halaman 2 kan harus di enter gitu, tapi nggak perlu ya. Jadi kita cukup layout, kemudian bricks dan fix ya. Sekali lagi, langkah ini tidak akan kalian lakukan nanti kalau kalian menuliskan atau menyusun karya tulis sesungguhnya ya. Tidak kalian lakukan. Kenapa? Karena nanti otomatis kan berpindah setelah kalian mengisi halaman judulnya. Sekali lagi, tidak akan kalian lakukan kalau kalian membuat karya tulis yang sesungguhnya. Oke. Ini karena kita hanya membuat kerangkanya, maka saya langsung menuju ke halaman berikutnya ya. Kita mau fix ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita kasih halaman dulu ya. Kasih halaman dulu ya, untuk halaman depan dari halaman judul sampai dengan daftar tabel, daftar isi, kata pengantar, daftar tabel ya kan? Itu halamannya adalah angka Romawi kecil ya, I, dan seterusnya ya. Oke, kita format dulu halamannya sebelum kita lanjutkan ya. Insert, kita masukkan nomor halamannya, kita format dulu nomor halamannya ya. Kita format seperti ini, format page number, kita pilih yang I, yang ini, start at I, dimulai dari I, kemudian OK. Nah, belum ada karena belum muncul, karena belum kita masukkan ya. Maka page number lagi kita taruh di bawah, bottom of page, kemudian kita taruh di tengah ya. Udah muncul halaman I. Nah, close atau double klik di sini ya. Oke, halaman judul. Kemudian halaman 2 dari sebuah makalah atau karya tulis adalah halaman pengesahan. Oke, kita tulis juga menggunakan heading 1 karena ini judul. Jadi setiap judul nanti dikasih heading 1, kemudian subjudul, heading 2, kalau ada subjudul lagi berarti heading 3 dan seterusnya. Kita pilih heading 1 yaitu halaman pengesahan. Kita tulis halaman pengesahan, Ctrl E biar ke tengah ya. Itu halaman pengesahan. Kemudian setelah halaman pengesahan, biasanya di dalam karya tulis itu ada kata pengantar. Oke, kita menuju ke halaman berikutnya. Sekali lagi, karena ini hanya kerangka, maka tidak saya ketik semuanya. Kita langsung menuju ke halaman berikutnya. Caranya seperti tadi ya, layout, brick, page ya. Kita membuat dengan menggunakan heading 1 ya. Kita tulis di sini kata pengantar. Kita oke ya. Setelah kata pengantar, di situ ada daftar isi. Nah, kemudian nanti ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Biasanya kalau ada makalah atau karya tulis pasti ada gambar atau tabel ya, atau diagram yang kita masukkan ke dalam laporan kita, ke dalam karya kita. Maka kita perlu membuat nanti ada daftar tabel, daftar gambar, kalau mungkin ada diagram bisa dimasukkan gitu ya. Kita menuju ke halaman berikutnya. Kata pengantar juga tidak perlu kita ketik, kita masukkan ke halaman berikutnya yaitu daftar isi ya. Dari menu layout, kita fix ya. Di halaman Romawi 4 kita tulis karena judul kita juga menggunakan heading 1 ya. Daftar isi kita tengahkan, Ctrl E ya. Daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar dibuat di akhir ya. Jadi tidak di sini nanti. Oke, nanti kita langsung ke halaman berikutnya lagi, layout, bricks, page. Setelah daftar isi adalah daftar lupa lagi, selalu menggunakan heading 1 nih, heading 1, daftar gambar.
gambar, kita kontrol E ya. Kemudian setelah daftar gambar ada daftar tabel ya, jadi kita masukkan lagi, kita ke halaman berikutnya ya, klik page. Nah, daftar tabel, jangan lupa menggunakan heading 1, daftar tabel, kita tengahkan kontrol E. Nah, seperti ini. Nah, setiap judul yang kita masukkan itu pasti akan terbaca di navigation pane seperti ini ya. Nah, ini halaman depan sudah, kita mulai dari halaman judul di halaman 1 ini sampai dengan daftar tabel. Jadi ada 6 halaman Romawi untuk halaman depan. Nah, sekarang kita masuk ke isinya ya, masuk ke isinya. Ingat, kalau dalam karya tulis atau makalah, setelah masuk ke isi, maka halamannya bukan halaman Romawi lagi, tapi menggunakan angka biasa ya, angka biasa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita nanti enter atau kita layout break tadi, nanti halamannya tetap halaman Romawi. Maka nah, ini penting ya, di sini penting sekali. Nanti setelah selesai halaman depan, maka kita akan masuk ke menu halaman dengan format halaman yang beda. Maka caranya, nah ini pasti kalian lakukan besok ya, pasti kalian lakukan. Jadi setelah semua halaman depan selesai, maka kita ke halaman isi. Caranya dari menu layout atau back layout ya, kemudian kita break, jangan page, tapi pilih yang next page ya, karena di sini ada section break yang kita pilih yang next page ya, oke ya, kita ke next page. Oke, kita lihat sekarang halamannya. Nah halamannya kembali ke I ya, ke angka Romawi 1 ya. Kenapa? Nah, karena kita format sekarang. Caranya insert dari back number. Nah, formatnya kita ganti menjadi halaman ya 1, 2, 3, dimulai dari halaman 1. Oke, kita cek halamannya, iya ya, ini ya, berarti kan sudah menjadi halaman 1. Nah, seperti itu caranya. Di atasnya halaman berapa? Angka 6 Romawi. Begitu ya cara merubah format halaman dari angka Romawi menjadi angka biasa. Nah, oke ya, kita mulai. Sekarang masuk ke isinya. Kita akan membuat judul yaitu bab 1 ya, bab 1 pendahuluan judulnya ya. Seperti tadi kita menggunakan heading 1. Nah, ini ya. Bab 1, perhatikan dulu bab 1. Nah, ini. Nah, pendahuluan itu kan, judul kata pendahuluan itu kan harus di bawahnya nih, di bawahnya. Kita enter menggunakan heading 1. Nanti perhatikan. Nah, ada kesalahan di sini. Kenapa? Karena di navigation pane nggak boleh pendahuluan itu ada di bawahnya. Pendahuluan harus ada di sampingnya ini, di samping bab 1. Tapi di isinya pendahuluan itu harus ada di bawahnya. Nah, bagaimana cara memodifikasinya? Nah, cukup mudah ya, mudah. Caranya gampang. Setelah kalian menulis bab 1, untuk mengenternya kalian sambil menekan tombol shift ya. Perhatikan, saya tekan shift kemudian enter. Perhatikan, saya tulis sekarang menggunakan heading 1 pendahuluan. Perhatikan di navigation pane kata pendahuluan berada di samping bab 1 atau setelah kata bab 1, tapi di isinya berada di bawahnya. Nah, begitu caranya ya. Jadi sambil menekan shift ketika kalian mengenter, kita tekan Ctrl E. Bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 ini kita sudah mulai mengisi ya. Saya tidak akan mengisinya, saya akan mencontohkan saja ya, membuat kerangkanya saja. Biasanya di bab pendahuluan itu ada subbab ya. Nah, subbab itu akan juga kita tampilkan di navigation pane karena nanti akan kita tampilkan juga di daftar isi.
maka kita menggunakan heading berikutnya. Kalau tadi judul itu heading 1, maka kalau subjudul kita menggunakan heading 2 ya. Kita menggunakan heading 2, kita atur dulu heading 2 ya. Misalnya A, latar belakang masalah ini ya, titik spasi, latar belakang masalah. Nah ini ya, masuk di sini juga dan kita enter. Nah, kalian nanti ketikkan saja, ini hanya contoh, saya tidak akan memberikan tulisannya di sini. Nah, kita langsung ke subbab berikutnya. Misalnya subbab berikutnya itu ada di halaman kedua gitu ya, maka kita tinggal pilih aja kayak tadi, layout, break, page. Loh, kenapa tidak next page Pak? Ya karena halamannya kan sudah sama ya, jadi kita tidak perlu next page. Next page itu kalau berganti format halaman ya. Jadi kita kembali ke page ya, page ya, perhatikan jadi halaman 2 ya. Nah di halaman 2 kita misalnya di sini B ya, B misalnya latar belakang, kemudian manfaat, tujuan penelitian. Kita menggunakan heading 2 ya, menggunakan sama seperti A tadi, kita menggunakan heading 2 yaitu B titik tujuan itu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya misalnya setelah tujuan ada manfaat ya, ini saya taruh di bawahnya misalnya sebagai contoh aja ya. Manfaat itu ada satu halaman dengan tujuan misalnya, ini sekali lagi hanya contoh, kita hanya buat kerangkanya saja. Kita buat C yaitu manfaat gitu. Kita bisa membuat heading 1 seperti menggunakan heading 2 kemudian diketik C manfaat boleh, tapi ada juga yang bisa menggunakan format painter ya. Caranya kita klik di sini, kemudian format painter, kita taruh di sini. C manfaat ya. Perhatikan, maka kalau kita menggunakan format painter, posisinya pasti akan sama dengan format sebelumnya ya, yaitu format B yang kita jadikan acuan tadi ya. Nanti di manfaat headingnya juga 2. Ini seperti ini manfaat. Kemudian ini aja dulu ya, maaf masih ada satu lagi misalnya D hasil yang diharapkan, contoh gitu ya. Kalau ada laporan kan gitu ya, A latar belakang, B tujuan, C manfaat, D hasil yang diharapkan gitu kan. Nah kita misalnya hasil yang diharapkan ada di halaman berikutnya misalnya ya, kita menggunakan kayak tadi ya. Sekali lagi saya ingatkan kalian, besok kalau membuat karya tulis yang sesungguhnya kalian tidak perlu melakukan langkah ini gitu ya. Di sini D hasil yang diharapkan, kita menggunakan heading 2 lagi, D titik ya, hasil yang diharapkan. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke bab 2 ya, ke bab 2. Maka kita kalau pindah halaman itu berapapun paragrafnya, maka kalau kita ganti bab, kalau kita ganti bab, maka sampai dimanapun kita tetap harus ganti halaman ya, ganti halaman dalam sebuah karya tulis aturannya seperti itu. Maka saya pindah aja, nah, page ya. Jadi di halaman 4 kita akan menuliskan bab 2 misalnya bab 2. Sekali lagi kita kembali ke heading 1 karena judul ya. Kita klik di sini heading 1 huruf besar semua, bab 2, jangan lupa shift enter. Nah gitu. Nah bab 2 misalnya berisi tentang pembahasan, dibahas ya, pembahasan, Ctrl E biar ke tengah seperti ini. Perhatikan format di navigation pane akan selalu terlihat rapi seperti ini ya apabila kita membuat layout atau format penyusunannya itu benar ya. Pembahasan, misalnya di pembahasan ya apa yang akan kita tulis ya,
Misalnya dalam laporan karya tulis atau pembuatan makalah atau pembuatan laporan hasil penelitian gitu ya, itu kita membuat misalnya A tentang sejarah organisasi misalnya ya. Oke. Atau pengertian gitu ya. Ya kita menggunakan heading 2. Kita kembali ke A titik spasi pengertian. Nah, misalnya gitu ya. Pengertian. Kemudian di B, nah karena nanti mau bahasanya banyak, pembahasannya cukup banyak, maaf. Kita ke halaman berikutnya. Sebagai contoh aja ya, contoh aja. Kita kembali ke layout, bricks, page ya. Kita ke B. B-nya juga menggunakan heading 2 karena subjudul. B titik misalnya tentang sejarah perusahaan misalnya, contoh aja sejarah perusahaan ya. Kemudian di sejarah perusahaan ini misalnya kita akan membuat subbab, yang subbab itu akan kita tampilkan juga nanti di daftar isi. Maka caranya kita masukkan subjudul berikutnya. Kalau yang sejarah perusahaan menggunakan heading 2, maka untuk membuat subjudul berikutnya berarti menggunakan heading 3 ya, menggunakan heading 3. Nah, misalnya di sejarah perusahaan ini kita kasih misalnya periode waktu ya, periode waktu ya. Nah, setelah B biasanya angka 1 berarti kan, angka 1 ya, 1 titik mati. Nah, ini angka 1 itu posisinya harus berada di bawah huruf S. Ini di bawah huruf S pada kata sejarah ya. Jadi kita atur ke sini ya, kita atur ke sini ya. Misalnya kita kasih kurun waktu ya, gitu, kurun waktu misalnya 1990 sampai dengan 2000 misalnya. Tuh. Kemudian kita enter aja, misalnya di bawahnya ada kurun waktu gitu ya. Kita menggunakan format painter aja ya biar cepat. Kita klik di sini format paint sekali lagi. Jadi yang akan kita jadikan acuan mana kita blok, kemudian ditekan format painter, kemudian ditaruh di tempatnya. Nah, nomor 2 misalnya kurun waktu 2000 sampai 2010 ya. Oke, kemudian yang ketiga kita taruh di sini juga, kita pakai format painter lagi. Kayak lagi ini ya, contoh aja ya. Nah, dan ini kurun waktu 2010 sampai sekarang. Nah, misalnya. Oke. Nah, terus kemudian tadi ada A pengertian, B sejarah perusahaan. Sekarang misalnya kita ke C misalnya pindah halaman di halaman berikutnya ya, pindah ke halaman berikutnya. C misalnya perkembangan usaha misalnya ya, kita buat heading sama dengan A dan B, berarti menggunakan heading 2 ya. C perkembangan usaha misalnya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini saja ya contoh pembahasannya, ini saja. Nanti untuk penambahan yang lain bisa disesuaikan sesuai dengan format aturan laporan pembuatan makalah yang dipersyaratkan oleh pembimbing ya. Tapi pada dasarnya hampir sama ya, bersama. Dan kita misal ke bab terakhir ya, langsung aja ke bab terakhir, yaitu bab 3 penutup. Nah, bab 3 penutup, maka kita pindah halaman ya, fix page ya. Karena bab 3 sama dengan bab 1 bab 2, maka menggunakan heading 1 ya. Huruf besar semua, bab 3, kemudian shift enter, penutup, kontrol E biar ke tengah ya. Nah, di bab penutup itu biasanya hanya ada
dua sub judul, yaitu kesimpulan dan saran, gitu ya. Kesimpulan dan saran. Maka kita masukkan di sini A, kesimpulan, berarti menggunakan heading 2 karena subjudul berikutnya ya. A titik spasi kesimpulan. Enter. Kemudian misalnya sarannya ada di bawahnya aja, nggak usah pindah halaman. Misalnya kita pakai format painter lagi, di blok format painter, taruh di sini B, itu saran. Oke. Kemudian setelah penutup dalam laporan penelitian atau pembuatan makalah, itu pasti ada daftar pustaka ya. Nah, nanti kita juga akan belajar membuat bagaimana membuat daftar pustaka itu. Nah, maka kita pindah ke halaman berikutnya ya. Kita akan membuat daftar pustaka. Daftar pustaka juga judul, maka kita berikan heading 1. Nah, heading 1 yaitu daftar pustaka. Ctrl E biar ke tengah. Oke, ini udah jadi kerangkanya ya. Kerangkanya udah jadi, contohnya aja ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan setelah kerangkanya selesai, kita akan membuat daftar isi. Nah, daftar isi di sini ya. Kita nggak perlu, karena kita menggunakan application Paint, maka kita nggak perlu scroll ke atas ini ya. Kalau ini cuma 7 halaman, tapi kalau nanti karya tulisnya berhalaman banyak, itu halamannya banyak sekali, kamu scrollnya kesulitan ya. Cara yang paling cepat adalah kamu menuju ke navigation pane ini, kemudian misalnya akan membuat daftar isi. Berarti kita klik di sini, daftar isinya, ting, nah, otomatis menuju ke halaman daftar isi. Oke, ini penting ya. Jadi ketika kalian nanti membuat kerangkanya itu, penyusunan karya tulis atau makalahnya itu sesuai dengan navigasi yang saya berikan tadi, menggunakan heading tadi, maka memanggil daftar isinya sangat cepat, ya, sangat cepat dan pasti akurat, gitu ya. Caranya, jadi kita nanti akan menggunakan menu namanya references di sini ya. Dengan menggunakan format heading tadi, maka membuat daftar isi, saya membuat daftar isinya tidak lebih dari 10 detik. Iya, cepat ya. Caranya gimana? Dari menu references, table of content, custom table of content, kemudian oke. Iya, daftar isinya jadi. Nah, seperti ini ya. Akan teratur. Ya, jadi daftar ini sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada perubahan halaman? Misalnya contoh ya. Misalnya di bab mana ya? Di bab 1 nih, di bab 1 ternyata tidak sampai D, tapi masih ada subbab lagi, misalnya E, tempat dan waktu penelitian misalnya ya, contoh kayak gitu. Maka oke, kita tambahkan ya, nanti kita update daftar isinya ya. Misalnya ya, jadi kita ke sini, nah kita tambahkan subbab lagi yaitu E. Kita menggunakan format painter juga. Nah, painter taruh di sini. Nah, tempat dan waktu penelitian, contoh laporan penelitian contohnya. Nah, ini kembali ke daftar isi lagi. Nah, ini belum otomatis karena belum kita update ya, Nah, jadi subbab tempat dan waktu penelitian belum muncul di daftar isi. Cara ngeditnya juga cukup gampang. Kita klik di sini di blok semuanya ya. Nah, kayak gini. Kemudian klik kanan, update field. Klik di sini, kemudian pilih yang bawah, update entire tabel. Klik di sini, kemudian oke. Yes.
waktu dan tempat penelitian sudah masuk ya, sudah ada di daftar isi, sudah muncul ya waktu dan tempat penelitian. Jadi caranya gampang seperti itu ya, cara mengupdate daftar isi kalau ada perubahan ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke daftar gambar. Nah, daftar gambar itu kita nanti yang ditampilkan adalah gambar-gambar yang kita sisipkan dalam laporan itu berada di halaman mana saja gitu ya, kan gitu. Sama daftar tabel juga sama, nanti kalau ada tabel dalam laporan kita atau dalam makalah kita, maka perlu dibuat daftar tabel. Nah, daftar tabelnya itu ada di halaman berapa saja. Yang pertama daftar gambar dulu, tapi sebelum karena kita belum masukkan gambar, maka di sini kita tidak bisa memanggil gambar mana yang mau ditampilkan gitu kan. Nah, misalnya kita akan menampilkan gambar ya, contoh aja, contoh kita akan memasukkan gambar, misalnya di pengertian ini, di pengertian kita akan menyisipkan gambar. Nah, kita ambilkan gambar ya, saya mengambil dari internet. Oke. Saya ambil misalnya contoh saja gambar ini ya, contoh saja. Oke. Nah, ini contoh gambar, saya sisipkan saja di sini, saya download. Oke, ini saya download saja gambarnya, saya simpan di unduhan saja atau di dokumen ya, perusahaan gambar 1 gitu aja ya, dapat gambar 1 contoh. Kemudian oke, berikutnya saya ambil satu lagi gambarnya, berarti hanya 1 ya, saya dapat juga di sini. Dokumen juga ini gambar 2 gitu ya, gambar 2. Oke, kita sisipkan 2 gambar saja ya, jadi ada gambar 1, gambar 2 ya, kita masukkan tadi. Oke, kita masukkan gambar di sini, insert picture, list device, ambil dari dokumen. Yang pertama adalah gambar 1, kita insert di sini ya, kita ketik saja. Nah, kemudian gambar 2 kita masukkan di tempat dan waktu penelitian, misalnya contoh saja ya, contoh aja, kita masukkan lagi insert picture, list device, gambar 2, masukkan. Nah, kemudian gambar-gambar tadi kita kasih keterangan judul gambarnya ya, dan di dalam laporan penelitian atau dalam pembuatan makalah, judul gambar atau nama gambar itu ditaruh di bawah gambar ya. Kalau tabel itu ditaruh di atas tabel, tapi kalau gambar ditaruh, judulnya itu ditaruh di bawah gambar ya. Oke, tadi di pengertian maaf tadi malah di sini ya, sorry saya potong ya, sorry, ini biar ada di bawahnya nih, gambar 1, atau ini boleh gambar 1 ya, sorry maaf, ini gambar 1 aja nggak apa-apa, kita anggap sebagai gambar 1. Nah, cara memberikan judul gambar itu juga ada aturannya, biar nanti kita juga manggilnya gampang ya. Caranya kita menggunakan menu referensi lagi, kemudian perhatikan di sini ya, kita akan masukkan caption di sini, insert caption. Perhatikan ya, kita taruh di sini insert caption. Nah, apa yang kita masukkan kan judul gambar ya, gambar ini sudah ada belum? Nah, kalau belum ada, kita membuat label baru. Di sini ada new label, maka kita klik new label. Namanya apa? Gambar. Misalnya kita oke.
Nah, otomatis di sini menjadi gambar satu. Kemudian langsung kita oke lagi. Ya, gambar satu. Namanya gambar satu, ilustrasi meeting. Misalnya gitu. Ctrl E biar ke tengah. Ini ya, gambar satu, judulnya adalah ilustrasi meeting. Ini. Kemudian gambar dua tadi ada di pengertian. Gambar dua di pengertian. Ya, jadi seperti ini caranya ya. Nanti kemudian lagi. Nah, ini kita kasih di sini judul gambar yang kedua ya. Nah, kita ke insert caption lagi. Nah, otomatis gambar dua. Nah, kalau misalnya ini jangan new label lagi ya, langsung aja oke. Nah, kayak gini. Nih, misalnya di sini profil perusahaan, contoh saja ya. Ctrl E di tengah. Nah, ini contohnya. Nih, gambar sudah, sekalian saja ya, kita masukkan tabel nih. Kita masukkan tabel misalnya di latar belakang masalah. Taruh di sini. Kita masukkan sebuah tabel, contoh aja, insert, kita membuat tabel sembarang saja seperti ini contohnya ya. Sekali lagi, kalau tabel itu judulnya harus berada di atas ya. Maka kita masukkan kayak tadi, menu references, insert caption juga. Nah, bukan gambar satu, labelnya kan baru. Kita klik di sini, sudah ada tabel belum? Nah, kebetulan di komputer, di laptop saya sudah ada. Tapi kalau nanti di perangkat kalian belum ada, berarti kalian nanti new label gitu ya. Kita pilih tabel, karena punya saya sudah ada, kita tinggal di sini tabel, akan muncul tabel 1. Oke ya. Nah, ini tabel 1 otomatis ya. Tabel 1 misalnya ini berisi tentang langkah penelitian misalnya, apa aja, maaf, schedule penelitian gitu ya, schedule penelitian, kita Ctrl E. Kemudian tabel 2 kita masukkan di sejarah perusahaan. Nah, ini ya, taruh di sini. Kita misalnya masukkan tabel juga ya, judulnya di atas. Nah, kita reference, insert caption lagi, otomatis tabel 2 ya. Oke, kita kasih judul misalnya laporan produksi misalnya perusahaan. Kita Ctrl E ke tengah. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah menyisipkan tabel dan juga sudah menyisipkan gambar. Maka agar bisa tampil di daftar gambar dan daftar tabel, maka kita tinggal panggil saja. Kita ke daftar gambar di sini ya. Kita panggil. Caranya juga cukup cepat ya. Dari menu references kita akan memanggil daftar gambar dulu. Dari menu references kita pilih insert tabel of figure dari sini. Nah, ini yang kita tampilkan apa tadi? Perhatikan di sini caption labelnya apa. Kita panggil gambar dulu. Ya, gambar. Tadi yang pertama kan gambar kan, daftar gambar. Langsung oke aja. Oke, keluar gambar 1 ada di halaman 3, gambar 2 ada di halaman 4. Judulnya ini. Ya, seperti itu. Daftar tabel juga sama, kita kembali ke daftar tabel ya, taruh di bawahnya, insert caption lagi, tabel insert tabel of figure ya. Udah tabel ya, sudah tabel, caption labelnya udah ke tabel, tinggal kita oke aja ya. Tabel 1 schedule penelitian di halaman 1 dan tabel 2 laporan produksi perusahaan di halaman 5. Oke, cukup mudah ya membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Jadi kalian tidak perlu mengetik secara manual, itu caranya ya. Oke, yang terakhir setelah semua sudah selesai, maka kita ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu juga kita buat nanti tinggal panggil saja ya.
Nah, caranya membuat itu juga ada aturannya. Nah, kita ke menu references, kita akan menggunakan menu namanya insert citation. Nih, perhatikan, citation. Ya, insert citation. Oke ya, kita masukkan daftar pustaka ya. Oke, kita di sini ya, taruh dari insert citation ini kita pilih panah ke bawah, kemudian pilih yang add new search, menambahkan sumber baru. Add new search ya, seperti ini. Nah, ini akan muncul create search kayak gini. Nah, searchnya diambil dari mana? Nah, sekarang yang sering terjadi, yang sering kita gunakan sebagai referensi adalah dari Google ya, dari website. Maka di sini perhatikan ada tip of search. Di sini ada dari book section ya, dari buku, kemudian ada jurnal, ada artikel, ada report. Nah, itu ya. Ada book ya, yang paling atas ada book section, dan book itu, kalau book section itu bagian buku ya. Nah, yang pertama akan kita coba dari website dulu ya. Website. Nah, contoh dari website, maka di sini ada author, ada penulis. Ya, penulisnya siapa? Nah, misalnya di sini autornya penulis nama saya saja ya. Nama saya, autornya contoh aja ini ya. Name of web page, nama web page-nya apa? Misalnya contoh kita akan menampilkan dari nama saya ya. Contoh aja nih, mahameru.com misalnya. Nama websitenya sama aja. Produksinya nggak usah, year-nya kapan. Nah, kapan misalnya 2020 ya, ditulis bulannya bulan Juni. Nah, Juni, tanggalnya 15. Kemudian ini selalu ada ya, kalau dari website itu kapan diakses, artikel itu kapan diakses gitu ya. Misalnya diakses tahun 2002 pada bulan September ya, tanggal 12 ya. Oke, seperti ini. Kemudian URL-nya nggak perlu, standar numbernya juga nggak perlu, itu aja ya, yang penting-penting saja ini. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, kan kok muncul kayak gini. Nah, ini belum selesai. Nah, ini kita simpan dulu ya, kita simpan dulu, maka kita hapus saja, dihapus. Nah, kita simpan dulu, nanti karena kita akan masukkan daftar pustaka yang lain ya. Nanti kita tinggal panggil saja begitu ya. Jadi setelah ditambahkan nanti akan muncul, kemudian kita hapus saja karena otomatis akan tersimpan. Kita akan tambahkan daftar pustaka, maka insert citation lagi, add new search ya. Kemudian di sini, nah kalau tadi dari website, sekarang kita akan mengambil dari buku misalnya. Nah, ini saya. Nah, nih yang paling atas ya, dari books. Nah, author, penulis ya, misalnya namanya, namanya Bambang Sutejo misalnya gitu ya, Bambang Sutejo. Judul bukunya apa? Misalnya manajemen perusahaan. Tahunnya tahun 2018. Nah, tahun bukunya ya. Kemudian diterbitkan di kota mana? Yogyakarta. Kemudian nama publishernya siapa? Misalnya Andi Offset. Gitu. Standar numbernya nggak perlu, boleh juga ditambahkan gitu, tapi nggak khawatir, kita sampai sini aja, kemudian kita oke. Nah, ini juga muncul lagi ya. Nah, kita hapus. Oke, daftar pustakanya cukup 2 saja ya. Nah, cukup 2 saja. Nah, setelah kita kalau nanti ada tambah lagi ya insert citation lagi, tambahkan itu aja. Nah, setelah semua kita tulis daftar pustakanya, kita tinggal panggil saja. Caranya cukup mudah ya. Jadi kalau di daftar pustaka itu ada gaya penulisan daftar pustaka ya. Ini di style ini, stylenya mau apa? Nah, ini banyak sekali. Ini stylenya ini standarnya internasional, sudah ada ukurannya. Nah, terus gimana Pak? Pilih yang mana? Ya tergantung siapa, tergantung pembimbingnya minta yang model daftar pustaka gaya apa gitu ya.
Nah, ini sebagai contoh saya menggunakan yang ISO 690, ISO 690 ya. Kita panggil aja cara manggilnya cukup mudah. Dari menu bibliografi, klik di sini, kemudian pilih yang insert bibliografi. Iya, sudah jadi daftar pustakanya. Gampang banget kan? Iya, daftar pustakanya sudah jadi. Begini cara membuat daftar pustaka ya, jadi cukup cepat. Jadi kita insertkan dulu, kita tulis dulu semuanya, kemudian kalau sudah tinggal dipanggil saja. Oke, begitu cara menyusun karya tulis ya, atau laporan penelitian atau membuat jurnal ilmiah dengan menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Jadi nanti dengan menggunakan langkah-langkah seperti ini, nanti karya tulis kalian, karya tulis yang kalian buat itu akan tampil lebih rapi dan semua serba otomatis dan tentunya keren. Oke ya. Oke, begitu untuk pembahasan kali ini dan semoga tutorial ini nanti bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih. Demikian tutorial yang saya berikan pada hari ini. Semoga tutorial menggunakan menu references pada aplikasi pengolah kata Microsoft Word ini akan membantu kalian nanti dalam penyusunan makalah, karya tulis maupun jurnal penelitian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.